Ya, Bapak ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, Bapak persilakan ketua kelasnya, ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Jadi setiap sebelum belajar kita jangan lupa membaca doa. Apa fungsinya membaca doa? Agar ilmu yang kalian pelajari akan mendapatkan berkah dan akan mendapatkan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mau melihat keaktifan kehadiran kalian terlebih dahulu, ya. Nah, jadi hari ini ada yang tidak masuk? Jadi Pak Guru absen terlebih dahulu, ya. Yang tidak masuk siapa? Reva Wulandari, ya. Berarti yang lain masuk? Masuk semua, ya. Jadi hari ini kita seperti biasa akan mempelajari pendidikan agama Islam, ya. Jadi sebelum belajar, Pak Guru mau melihat duduk yang rapi. Duduk yang rapi seperti apa? Tangan di atas meja, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kelas 3 bab 3, perilaku terpuji adalah kepribadianku, ya, dengan submateri tentang perilaku berbakti pada orang tua, ya. Kita lanjut. Nah, ini kita sudah baca doa, ya. Jadi seperti biasa, sebelum belajar kita membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi pentingnya berbakti pada orang tua berdasarkan Islam, ya, atau ajaran Islam. Yang kedua adalah menyebutkan contoh perilaku berbakti kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengaplikasikan perilaku berbakti kepada orang tua dalam tindakan nyata sehari-hari, ya. Kita lanjut. Nah, jadi materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Asmaul Husna Al-Wahhab. Apa artinya? Dan
kita dalam kehidupan sehari-hari bisa makan, bisa minum, bisa mendapatkan rezeki, itu semuanya pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah yang menurunkan rezeki kepada kita atau kepada kedua orang tua kita. Ya, nah, di sini juga ada Al-Khabir, Maha Teliti. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diteliti mana yang perbuatan yang baik, mana yang perbuatan yang buruk. Ya. Lanjut sini sebelum kita masuk ke materi inti, ya, Pak Guru ada pertanyaan dulu, ya. Ini yang dinamakan pertanyaan apa? Pemantik. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya biar kalian lebih semangat untuk belajar, ya. Nah, yang pertama, iya, apa yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua? Siapa yang bisa menjawab? Bakti kepada orang tua, ya. Apa sih, Pak? Sesuai dengan pengetahuan kalian saja, ya. Ya, apa maksudnya? Intinya berbakti kepada orang tua itu apa yang disuruh kedua orang tua harus siapa? Ya, dipatuhi, ya. Yang kedua, ya. Nah, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Untuk apa? Kenapa kita harus berbakti? Karena kedua orang tua kita sudah merawat kita sejak kecil, atau mulai dari mana kita? Mulai dari dalam perut atau dalam kandung sampai apa? Sampai dilahirkan, sampai kalian sudah besar seperti saat ini. Kira, Siva, Asia semuanya sudah besar, ya. Jadi sebagai tanggung jawab kita adalah harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bagaimana cara kamu berbakti kepada orang tua setiap hari? Bagaimana caranya? Iya, kita harus yakin kalau kita berbakti kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana kalau berbakti sama orang tua di rumah? Iya, membantu orang tua. Apa lagi? Iya, patuh kepada kedua orang tua. Apa lagi? Iya, menghormati, iya, kepada orang tua. Tidak pernah menolak apa saja yang disuruh kedua orang tua. Yaitu semuanya tandanya kita berbakti orang tua setiap hari, ya. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ada doa untuk apa? Kedua orang tua, ya. Nah, coba kita dengar dan kita nyanyikan sama-sama, ya. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya
hari mendoakan kedua orang tua? Pada saat apa mendoakannya? Pada saat sholat, ya. Jangan lupa setelah selesai sholat, ya, kita angkat tangan untuk mendoakan siapa? Kedua orang tua agar apa? Masuk surga, ya. Karena anak yang soleh itu walaupun orang tua sudah meninggal, ya, doanya akan pasti sampai kepada orang tua. Kalau dulu orang tua kita pernah berbuat dosa, ya, dia sudah meninggal orang tuanya, tapi anaknya menjadi anak yang soleh, rajin sholat, rajin mendoakan. Nanti kalau kalian rajin berdoa, nanti orang tuanya akan apa? Diringankan siksa kuburnya, ya, dan bahkan akan stop siksaannya, ya, kalau anaknya selalu berdoa untuk kedua orang tua, ya. Nah, di sini kita lihat di papan tulis, ya. Pengertian berbakti kepada orang tua, ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, taat kepada keduanya, ya. Nah, ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita, maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan istimewa. Berbakti kepada keluarga merupakan kewajiban kita, ya. Nah, jadi itu, ya, pengertian dari berbakti kepada orang tua, ya. Kita lanjut. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Tahu ciri-ciri? Iya. Yang pertama apa? Iya. Berkata lemah lembut kepada orang tua. Yang kedua apa? Iya. Taat kepada perintah ayah dan ibu. Sini sudah taat belum? Kalau disuruh sama kedua orang tuanya, sudah? Sudah, jangan menolak, ya. Nah, kasihan orang tua sudah merawat kita mulai kandungan, nah, sampai melahirkan, sampai besar. Harus mengikuti apa yang diperintahkan kedua orang tua. Yang ketiga apa? Selalu mendoakan. Apa doanya? Kama Robbayani Shogiro. Artinya apa? Wahai Tuhanku, sayanglah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu. Masya Allah, ya. Jadi sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Waktu kecil dididik sama orang tua. Sehingga kita menjadi anak pintar, ya. Sampai dewasa nanti, ya, sampai menjadi anak yang sukses, ya. Nah, jadi ini merupakan hadis dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Berikutnya adalah Ciri-ciri anak yang berbakti. iya, masih ciri-cirinya, ya. Kemudian yang D apa? Ya, menjaga nama baiknya. Cium tangan untuk minta ridha. Iya, lanjutnya menunjukkan sebagian badan jika melaluinya. Lanjut, Mendoakan lihat keduanya. Lanjut, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Ya, jadi selalu ada waktu. Jangan nanti pas lagi main HP, main game, disuruh orang tua, nah tolong berikan garam dulu di warung. Langsung kita tolak. Maaf Bu, saya masih main HP. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Harus langsung apa? Membantu orang tua. Ya, kita harus selalu ada waktu.
walaupun kita sibuk apapun, kita harus membantu orang tua, ya. Selanjutnya, cara menumbuhkan sikap bakti pada orang tua. Yang pertama apa? Senantiasa ingat kebaikan orang tua. Dua, meyakini surga bagi yang bakti kepada orang tua. Mendahulukan perintah orang tua. Atas karunia berupa orang tua yang hebat. Orang tuanya hebat apa enggak? Sampai kalian sekarang bisa sekolah, punya baju baru, ya, punya sepatu baru, punya buku baru, ya. Itu atas perjuangan siapa? Orang tua. Orang apa lagi? Ya, setiap hari dikasih jajan, ya. Nah, kasihan yang enggak mampu, ya. Mau ngasih tapi tidak ada uang. Tapi kalau kalian, insya Allah orang tuanya semuanya hebat semua, ya. Jadi kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lanjut. Lanjut. Apa? Hikmat berbakti Kepada orang tua. Yang pertama apa? Nikmat surga. Dia karena mampu menenangkan hati tua, ya. Jadi nanti kalau kita berbakti kepada orang tua, kita akan apa? Mendapatkan nikmat di mana? Surga, ya. Nah, sini juga bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Tahu menenteramkan? Menenteramkan itu selalu membuat hati orang tua baik atau senang, bahagia, ya. Oh, itu luar biasa pahalanya, ya. Ya, lanjut. Nah, di sini akibat tidak berbakti pada orang tua. Pertama apa? Kan dosa. Dua, membatalkan amal. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau kita yang melanggar atau tidak berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan dosa besar, ya. Sering kita dengar, ya, dongeng ataupun cerita terdahulu, ada seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Akhirnya dia dikutuk menjadi apa? Menjadi batu, karena dia tidak mengakui apa? Mengakui orang tuanya, karena dia sudah sukses, sudah jadi orang kaya, sedangkan orang tua di kampung masih orang miskin, ya. Begitu dia masuk ke kampung, ya, didatangi oleh kedua orang tuanya, tapi tidak mengakui sebagai orang tua, dan akhirnya orang tuanya berucap kalau anaknya menjadi batu karena sudah durhaka kepada orang tua. Makanya itu sebagai contoh, ya. Itu sebenarnya cerita dongeng saja, ya. Nah, tapi itu merupakan pelajaran buat kita sebagai seorang apa? Anak, ya. Seperti Pak Guru juga adalah seorang anak, tapi Pak Guru juga, kedua orang tua Pak Guru sudah meninggal semua, ya. Jadi tugas Pak Guru sekarang adalah mendoakan orang tua. Begitu juga kalian, ya. Lanjut. Nah, di sini kita ada diskusi kelompok, ya. Nah, kita lihat semua kelompoknya.
Kelompok 1 adalah Ciri anak yang yang mencatat atau diskusi tentang ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Kelompok yang kedua adalah cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua. Kelompok 3 apa? Hikmah berbakti kepada orang tua. Yang keempat adalah akibat tidak berbakti kepada orang tua. Jadi tugas setiap kelompok mendiskusikan sesuai dengan tugas yang Bapak Guru diskusikan ya. Jadi sesuai dengan temanya yang ada di depan papan tulis ya. Sesuai temanya. Jadi itu saja yang kelompoknya tulis. Seandainya kelompok 4, berarti kelompok 4 cuma mencari jawaban tentang akibat tidak berbakti kepada orang tua. Itu saja ya. Yang lainnya tidak usah dijawab. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, ditulis di buku tulis ya. Anak-anak ya, hasil diskusi kelompok kalian sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok berapa? Yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 2. Sekarang Pak Guru persilahkan kepada kelompok 2 maju ke depan kelas ya. Maju semua ya. Ya, kelompok 2 ya. Ya, perhatikan semua. Kita lihat hasil diskusi kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua. Senantiasa mendengar kebaikan orang tua. Menjadi suka bagi yang berbakti kepada orang tua. Selalu tahu menerima orang tua. Bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita kasih aplaus buat kelompok 2 ya. Ya, kita akan kembali ke tempat ya. Sekarang yang kelompok 1 ya. Ya. Semuanya maju ya. Ya, maju semua ya. Ya, biar cepat selesai kita ya. Harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
dengan kelompok 3 ya. Ayo habis semua ya. Agak maju ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ya. Sudah? Sudah selesai? Ini bentuknya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompok 3. Ya, kembali ke tempat ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan tugas kelompok. Alhamdulillah semuanya bagus ya, hasil kerja kelompoknya, kerja timnya sudah bagus dan sangat luar biasa ya. Jadi nanti Bapak Guru akan kasih nilai ya berdasarkan hasil kerja kelompok kalian setiap kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Perhatikan semuanya. Kesimpulannya adalah orang tua berarti bersikap penuh kasih, patuh dan taat pada ayah dan ibu. Ya, yang kedua, ciri anak yang berbakti, berbicara lembut, taat, menerapkan kebijakan, ya, mereka mencium tangan untuk meminta ridho, mendengarkan nasihat dan meluangkan waktu membantu. Terakhir apa? Itu bukan selalu mengingat kebaikan orang tua, meyakini pahala surga, melakukan perintah mereka dan bersyukur memiliki orang tua yang baik. Sebaliknya akibat tidak berbakti adalah dosa besar. Hilangnya amal baik jauh dari rahmat Allah dan dengan murkanya. Ya, itu sebagai kesimpulan kita pada hari ini. Ya, jadi kesimpulannya kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh membantah kedua orang tua. Bagi siapa yang membantah kedua orang tua, nanti kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan masuk apa? Masuk neraka. Tapi kalau kita berbakti, kita akan masuk surga. Semuanya mau masuk surga? Ya, jadi ya untuk penutup ya kan hamdalah alhamdulillah. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.